Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Sulsel Memilih. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Kak Dian selaku Lead Bijak Demokrasi dan Aliansi Perdamaian. Selamat siang Kak Dian. Selamat siang Kak, apa kabar? Baik. Kalau Kak Dian sendiri? Baik, alhamdulillah. Iya. Dan tema kita pada hari ini itu adalah kontribusi pemuda pada isu pilkada dan perdamaian. Jadi kita bahas tentang seputaran pilkada dan perdamaian lah. Ya, nah, Kak Dian, kalau Kak Dian sendiri melihat pemuda dalam menciptakan yang namanya pilkada aman dan damai itu seperti apa sih Kak Dian? Sebenarnya yang pertama, pemuda tuh harus kritis ya. Jadi kita tidak bisa menerima semua informasi yang ada di media sosial dengan begitu saja. Karena kita tahu ada yang namanya black campaign, ada yang namanya hoax. Jadi kita harus hati-hati dengan itu. Karena kalau kita men-share berita yang menciptakan ketidakdamaian, nah itu bisa menciptakan friksi di antara pemuda. Padahal kita lihat pemimpin kita sendiri tuh kerjasama satu sama lain gitu. Mereka kayak tampil bersama. Jadi kayak kita mungkin tidak perlu berlebihan dalam memberikan dukungan dan lain-lain. Jadi kita harus smart dan juga harus kritis. Dan kita harus hati-hati juga dengan informasi. Kalau ada informasi kita cek kebenarannya dulu. Kira-kira seperti itu. Iya. Berarti kita sebagai anak muda lebih hati-hati lah. Apalagi kita kan 27 November ya Mbak Dian sudah memilih hak pilih kita lah sebagai warga negara Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah Mbak Dian, kalau Mbak Dian sendiri melihat kesadaran politik dari pemuda khususnya di Sulawesi Selatan itu seperti apa Mbak? Sebenarnya kalau saya di Sulawesi Selatan tuh pemuda sudah cukup kritis. Karena contohnya di berbagai isu, seperti kemarin ada isu reklamasi, pemuda tuh cukup banyak yang speak up di sosial media. Isu-isu soal banjir juga kita punya banyak pendapat. Namun saya rasa ini perlu di channel lebih lagi untuk bisa memberikan message kepada pemimpin kita gitu. Jadi kayak kita tuh harus bertanggung jawab di sosial media dan menggunakan sosial media kita sebaiknya. Karena pemimpin kita itu melihat apa yang dikatakan pemuda. Jadi sekarang ada lebih dari ratusan juta lah pemuda di Indonesia yang sekarang akan memilih nanti di tahun 2024 ini. Jadi kayak mereka itu melihat diskursus apa atau diskusi apa yang kita lakukan di sosial media. Kalau kita menganggap misalnya isu mental health itu penting dan isu lingkungan itu penting, mereka akan menganggapnya penting juga. Karena buat mereka itu kayak semacam political marketingnya. Mereka mendengarkan apa kata konstituen dan kata pemuda itu penting buat mereka karena memang merupakan pemilih pemula ya. Jadi kita harus menggunakan sosial media kita, diskusi di sehari-hari juga. Itu untuk mendiskusikan isu-isu yang penting buat kita agar pemimpin kita sadar. Jadi kalau kita misalnya menganggap kebijakan soal banjir penting, nah kita posting di sosmed itu akan jadi contohnya bisa viral kan. Nah, pemimpin tuh mendengarkan itu. Jadi kita harus menggunakan sosmed kita untuk diskusi yang positif seperti ini supaya pemimpin kita tuh mendengarkan. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Dian bahwa kita tuh sebagai anak muda ya harus lebih aktif lah dan lebih jeli bersosial media ya Mbak Dian. Apalagi menjelang pilkada ini banyak sekali hal-hal yang tidak perlu kita publish, tapi perlu memang kita sebagai anak muda itu aktif untuk menyuarakan lah hak-hak kita, khususnya di Sulawesi Selatan ya Mbak Dian. Tapi Mbak Dian kalau lihat ya, khususnya di Sulawesi Selatan ya Mbak Dian, banyak sekali hal-hal konkret yang wajib kita lihat khususnya anak muda. Apalagi di konflik menjelang pilkada itu Mbak Dian banyak sekali isu-isu sara. Nah, kalau Mbak Dian sendiri itu melihat hal seperti itu yang langkah konkret harus dilakukan anak muda itu seperti apa? Banyak sih. Jadi yang pertama konkretnya selain sosial media kan di sehari-hari kita juga berpartisipasi di berbagai hal ya. Jadi kayak dalam diskusi sehari-hari juga kita harus menerapkan prinsip-prinsip yang anti sara itu. Karena kadang memang pada saat kita menjelang pilkada seperti ini, isu-isu seperti sara atau misalnya soal minoritas gender itu kayak jadi makanan politik lah. Jadi kayak kita harus menciptakan diskusi yang lebih baik. Contohnya kita melakukan diskusi berbasis data ya. Jadi kita sebelum bicara mungkin kita lihat dulu datanya seperti apa. Contohnya kita pengen berpendapat tentang kekerasan terhadap perempuan. Nah itu kita lihat dulu datanya seperti apa. Jadi kita kalau bisa jangan menggunakan sentimen atau sentimen-sentimen negatif. Jadi intinya jangan terbawa emosi lah. Kita
diskusi dengan baik dan dengan layak di sosial media. Dan kalau anak muda kan biasa kita melihat influencer, kayak influencer di Sulsel atau di Indonesia tuh bilangnya apa. Nah, jadi kita follow mereka dan kita juga harus mengecek sebenarnya apa yang mereka katakan, karena jangan sampai kita mudah terbawa juga dengan kata-kata berbagai macam influencer, karena kita kan tidak tahu influencer mana juga yang dipakai sama politisi seperti itu kan, yang memang sedang mengkampanyekan politisi tertentu. Nah, jadi kayak kita memang harus bisa mengontrol hal-hal seperti itu sih. Jadi kayak hal konkretnya juga mungkin kalau memang kita ngefans sama politisi tertentu atau sama partai tertentu, kita boleh sharing hal-hal positif tentang mereka. Tapi mungkin tidak usah sampai hal-hal yang berbau negatif sebenarnya, karena itu bisa masuk black campaign juga dan bukan budaya politik yang baik sebenarnya. Karena kan sekarang kita demokrasi ya. Jadi dalam demokrasi memang kita punya hak berpendapat dan kita dilindungi memang hak kita untuk berpendapat. Tapi kayak kita memang tetap harus mengontrol itu gitu, supaya kita tidak malah menyebarkan berita-berita bohong atau bahkan berita yang negatif seperti itu. Iya, supaya kita juga tidak terjerumus lah dalam hal-hal hoax. Karena kan banyak sekali juga Mbak Dian ya, banyak sekali hoax yang bertebaran di sosial media. Nah, kalau Mbak Dian sendiri kan ini kita lihat ya, banyak sekali juga tantangan anak-anak muda, Mbak Dian. Dan menurut Mbak Dian sendiri, tantangan anak muda sekarang itu di apa ya, apalagi di konflik perdamaian itu seperti apa Mbak Dian? Kalau saya lihat mungkin tantangan pertamanya apati ya. Mungkin kita tuh sudah terlalu stres dengan isu-isu politik gitu. Kayak kita melihat ada politisi yang tingkahnya aneh mungkin, atau ada kebijakan yang mengecewakan, atau ada kepemimpinan yang mengecewakan. Kayak anak muda tuh kayak jadi males gitu, kayak ngapain sih bicara politik, kita tidak akan mengubah itu. Padahal itu bisa mengubah itu gitu, karena kebijakan publik dan politik itu sangat mempengaruhi keseharian kita. Contohnya kalau kita banjir, kita jadi susah melewati jalan Petarani itu kan. Jadi kita kemacetan lagi, terus belum lagi halte bus kita banyak yang tidak dipakai, belum lagi kekerasan seksual juga menyebar di mana-mana. Jadi kayak kebijakan publik dan politik itu mempengaruhi kita sehari-hari. Jadi kita harus sadar dan jangan apatis sebenarnya. Kayak walaupun mungkin ada beberapa pemimpin yang mengecewakan, ya kita tidak boleh kecewa sebenarnya. Kita harus tetap optimis dan positif dan jangan bersikap apatis. Terus yang kedua, kadang karena Gen Z dan mungkin milenial itu sangat terbiasa dengan sesuatu yang instan, kita tuh menerima informasi dari sosial media itu sangat banyak. Padahal kita harus verifikasi dulu informasinya. Kita mencari datanya seperti apa, penelitiannya seperti apa, dan kalau bisa kita cari trusted resources. Jadi kalaupun ada sumber-sumber di sosial media, kita lihat dulu mereka tuh mengutip dari mana, penelitian apa, jurnal apa, seperti itu. Jadi kita memang harus hati-hati dalam memilah informasi, karena sekarang tuh semua informasi tuh masuk dengan sangat cepat di HP kita itu tinggal scrolling gitu. Terus media juga sudah sangat banyak, media online yang mengabarkan ini itu. Jadi kita memang harus hati-hati dalam memilah informasi itu. Jadi kayak ya sebagai generasi yang biasa dengan serba cepat, tanggung jawab moral kita adalah untuk selalu mengecek informasi tersebut gitu. Dan kayak itu tadi, jangan bersikap apatis. Terus selain apati dan mungkin informasi, kita juga mungkin dihadirkan dengan sangat banyak marketing politik yang hadir di Makassar ini contohnya. Jadi kalau saya sih lebih baik kita jangan hanya fokus di marketing politik tersebut, tapi melihat kebijakan apa sih yang benar-benar akan mereka bawa tuh. Karena kan sekarang politisi tuh kayak punya jargon-jargon, tapi belum ada mungkin yang bisa kita perhatikan baik-baik. Oh, mereka tuh sebenarnya pro kebijakan apa. Contohnya kalau di sisi lautan kita nih, ada yang pro reklamasi, ada yang nggak pro reklamasi. Kita sendiri seperti apa gitu kan. Jadi kan pemimpinnya ini belum ketahuan siapa yang akan mendukung reklamasi, siapa yang akan mendukung nelayan gitu. Padahal kita sebagai pemuda punya hati nurani, mungkin kita sendiri tuh pro reklamasi atau anti gitu, seperti itu. Atau misalnya kalau di daerah pabrik, kita tuh mau pro pabrik ini terus berjalan, atau kita lebih ke pro gerakan buruh seperti itu kan. Jadi kayak kita tuh butuh tahu sebenarnya politisi ini mendukung kebijakan apa. Tapi sayang ini belum kelihatan sih. Makanya itu kita harus mempressure politisi kita itu biar mengeluarkan kebijakan apa sih sebenarnya yang mereka dukung, seperti itu sih. Mbak Dian ini kan salah satu ya yang di bijak demokrasi ya Mbak Dian. Nah, kalau dari bijak demokrasi itu memandang keterlibatan pemuda untuk aktif dalam dialog-dialog antar kelompok, apalagi ini kan banyak sekali ya Mbak isu-isu yang bersebaran di luar sana, bahkan itu isu yang telah kita tadi sebutkan bahwa isu sara lah. Nah, itu kalau Mbak Dian sendiri melihatnya seperti apa?
Kalau di bijak demokrasi sendiri, kita kerjasama dengan berbagai macam organisasi lokal sih. Kayak kalau di Makassar kita kerjasama sama Aliansi Perdamaian. Kita akan melaksanakan United for Peace 2024, di mana kita akan memasukkan unsur-unsur pemilu damai dalam kegiatan United for Peace itu. Kayak kita sambil mempromosikan perdamaian, kita mempromosikan kebijakan publik juga. Dan kita tuh melihat bahkan kalau 3,5% aja sampai 5% masyarakat muda turut ikut dalam gerakan perubahan untuk memperbaiki demokrasi itu sudah akan menciptakan perbaikan di Indonesia sebenarnya. Jadi kalau kita bisa menggerakkan pemuda ini untuk lebih aktif dan mereka menjadi partisipan yang tidak pasif lagi dalam politik dan kebijakan publik, kita tuh bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Kan demokrasi kita tuh sebenarnya masih sangat muda ya, karena kita memang pasca 98 kita reformasi. Jadi kita bermunculanlah berbagai macam organisasi dan gerakan pemuda yang mungkin lebih bebas bersuara. Jadi memang usia demokrasi kita itu cukup muda dibanding yang lain. Jadi istilahnya kita tuh masih belajar berdemokrasi, dan bijak demokrasi sendiri tuh memang berusaha mengedukasi pemilih muda ini supaya kita bisa menjadi critical mass atau massa kritis yang bisa mengubah perubahan kebijakan di Indonesia. Makanya itu kalau di Makassar kita kerjasama dan berada di bawah Aliansi Perdamaian juga untuk kegiatan-kegiatan lokal supaya kita bisa menggerakkan masyarakat lokal juga untuk lebih peduli ke kebijakan publik dan perdamaian. Nah, kalian tadi kan sempat mention ya tentang ternyata bijak demokrasi dan Aliansi Perdamaian ini mereka memberikan edukasi. Nah, edukasinya itu seperti apa yang diberikan kepada pemuda yang ada di Sulsel atau yang ada di seluruh Indonesia ini? Kalau dari bijak demokrasi sendiri kerjasama dengan Aliansi Perdamaian itu sejak tahun lalu di acara United for Peace juga. Jadi kita tahun lalu tuh bikin acara di Unhas untuk mengedukasi anak muda dengan untuk isu-isu kebijakan publik. Jadi kita memanggil berbagai macam ahli, kita bicara kebijakan publik dan isu media dan lain-lain, dan itu lumayan, kita ada ratusan peserta juga di situ. Terus Aliansi Perdamaian sendiri memang sudah lama mengedukasi perdamaian. Kayak sejak 2018 kita tuh aktif dalam berbagai macam isu. Contohnya pas pemboman gereja kemarin kita melakukan aksi damai. Terus untuk isu Palestina kita melakukan aksi damai. Jadi kita mengedukasi itu dengan seminar-seminar, aksi-aksi damai, dan juga kita dari aliansi sendiri tuh punya berbagai macam program yang menyasar berbagai macam hal, bukan cuma kebijakan publik. Kayak contohnya kalau ke anak-anak tuh kita punya program dongeng. Jadi kita memberikan dongeng damai untuk mengedukasi perdamaian. Terus kalau untuk isu-isu perempuan kita membahas abusive dan toxic relationship juga. Jadi kita tuh memang pengen menciptakan perdamaian di segala aspek, bukan cuma di isu pemilu tapi juga di isu-isu lainnya. Berarti banyak aspek yang dilakukan oleh bijak dan Aliansi Perdamaian itu sendiri ya Mbak Dian? Ya, kalau dari bijak sendiri kan ada berbagai macam isu kebijakan publik, mulai dari lingkungan, kesehatan mental, gender, isu transportasi, banjir. Jadi kayak memang kebijakan publik itu sangat luas sendiri, dan memang ada banyak isu yang di-tackle. Dan dari Aliansi Perdamaian sendiri juga sama, karena kita kayak memiliki banyak isu target, karena perdamaian itu harus tercipta dari diri sendiri dan juga di luar. Jadi kita mulai dari mendamaikan diri sendiri, aksi-aksi refleksi seperti itu, sampai ke isu-isu nasional, isu internasional seperti Palestina, itu kita terlibat dalam aksi-aksi solidaritas seperti itu. Oh, berarti banyak sekali ya isu-isu yang dari bijak dan Aliansi Perdamaian yang terjun ke situ ya Mbak? Ya, karena kami memang berusaha untuk bisa menyasar isu-isu strategis yang sedang terjadi di dunia dan Indonesia saat ini. Berarti jangkauannya sangat luas sekali ya dan Mbak. Kami memang berharap pemuda di Makassar utamanya lebih peduli juga dengan isu-isu perdamaian dan kebijakan publik itu, supaya kita bisa sama-samalah menjadikan Makassar dan Indonesia yang lebih baik. Nah, kalau Mbak Dian sendiri melihat keterlibatan pemuda untuk berpartisipasi dalam pilkada untuk di 27 November ini, Mbak Dian seperti apa? Karena kan kalau kita lihat ya Mbak Dian, beberapa data sudah kita lihat bahwa setiap pemilu itu Mbak Dian menurun. Seperti apa Mbak Dian melihat itu? Nah, karena itulah bijak demokrasi tuh pengen membuat pemuda tuh semangat lagi gitu. Jadi kayak jangan turun nih, walaupun memang kadang-kadang kita merasa pemuda itu cuma dianggap numbers atau cuma dianggap angka sama para politisi gitu. Mereka melihat kita tuh sebagai statistik yang kayak harus ditingkatkan nih. Mereka harus pilih partai saya contohnya. Padahal ya pemuda tuh harus menjadi peran aktif yang bukan hanya angka. Jadi kayak kita itu adalah
subjek yang harus didengarkan, yang harus memang peduli, kayak tidak hanya sekedar sharing di sosmed, tapi juga misal benar-benar turun, dan kita tuh harus benar-benar memikirkan posisi politik kita gitu. Apakah kita tuh mau memilih partai A? Nah, kita harus tahu nih visi misi partainya itu apa sebenarnya yang mereka dukung, dan itu tuh ada di website Bijak dan ada juga di website masing-masing partai. Jadi sebenarnya kalau kita sebelum jadi simpatisan itu jangan kita langsung dukung tanpa kita tahu identitas partainya. Jadi sebenarnya mereka mendukung apa visi misinya, kayak dukungan mereka kayak ekonomi itu seperti apa gitu. Apakah mereka pro investasi contohnya, atau mereka lebih pro kepada kemakmuran buruh contohnya. Nah, itu sebenarnya bisa kita lihat dari website mereka. Cuman kita tuh kadang kita males untuk langsung benar-benar meneliti soal partai tersebut. Jadi sebelum kita dukung sesuatu partai atau calon, kita cek dulu nih latar belakangnya. Contohnya ada calon A nih naik ke jadi calon cawalkot atau cagup. Nah, kita cek dulu track recordnya ke belakang nih, dia kemarin dukung kebijakan apa nih. Contohnya dia pro reklamasi kah, dia pro masyarakat nelayan kah. Jadi kayak itu kelihatan dalam kebijakan dia sebelumnya. Jadi sebelum kita memilih, kita tuh tahu dulu, oh ini kebijakan behaviornya dia tuh sebelumnya tuh seperti apa, sebelum kita langsung coblos. Jadi itu bakal ketahuan dari track record dia dan apa yang dilakukan sebelumnya, seperti itu. Tapi Mbak Dian, kalau kita lihat ya Mbak Dian, banyak orang ya, mereka cuman lihatnya by sosmed. Mereka cuman lihatnya pencitraan. Tapi mereka tidak melihat dulu track record dari si paslon ini. Nah, itu yang terjadi sekarang Mbak Dian. Iya, betul sekali. Nah, itu makanya sebenarnya kita butuh bantuan media juga, seperti contohnya Kabar Makassar juga, kayak untuk mengedukasi publik itu dengan mungkin lebih kritis menilai, memberitakan calon dan juga meneliti apakah latar belakang kebijakan mereka. Makanya Bijak Demokrasi sendiri mencoba membuatnya lebih simpel ya, karena kita membuat postingan-postingan, membuat newsletter dan juga penelitian-penelitian lokal kita tentang isu-isu kebijakan publik itu supaya memudahkan pemuda ini. Tapi sebenarnya kita juga mau pemuda tuh jangan malas gitu. Kalau boleh ceklah langsung ke website partainya, atau benar-benar lihat track record dari gubernurnya seperti apa dan wali kotanya seperti apa contohnya. Jadi kayak ya memang karena kita memang biasanya yang instan, ya kita berusaha membantu pemuda itu. Dan kayak aliansi perdamaian juga sama gitu, karena kita juga di sosial media menggunakan sosmed untuk mengedukasi publik tentang perdamaian. Kayak kita ingin segalanya memang lebih mudah buat millennials dan Gen Z, tapi millennials dan Gen Z ini harus melatih diri untuk jangan malas gitu. Cek dulu nih track recordnya seperti apa, apa yang mereka dukung, koalisi partainya seperti apa, mereka tuh kerjasama dengan partai mana saja nih calonnya. Jadi ini kayak cagup dan wakilnya ini perkawinan antara partai politik mana saja. Terus kayak berapa partai nih yang ada di koalisi mereka. Terus ini bakal artinya berapa persen, dan kira-kira partai ini bakal mendukung kebijakan apa. Karena jangan sampai kita sudah coblos, misalnya nih kita pro kebijakan perempuan, tapi ternyata nanti UU PRT tidak dilegalisasi sama mereka gitu. Jadi kayak kita tuh harus tahu dulu pendukungnya seperti apa gitu. Jangan sampai ternyata mereka kemudian tidak membawa aspirasi kita sebagai masyarakat, seperti itu. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Dian, bahwa kita tuh sebagai anak muda ya harus lebih jeli lah untuk memilih siapa pemimpin kita di masa depan. Nah Mbak Dian, ini kan kita tadi sudah ngobrol ya Mbak Dian, bahwa ternyata Bijak Demokrasi dan Aliansi Perdamaian itu punya event ya. Mungkin bisa di-spill sedikit dong Mbak Dian. Jadi teman-teman, tanggal 16 kita ada acara festival. Acara festival ini adalah acara puncak dari United for Peace yang dilaksanakan oleh Aliansi Perdamaian, yang kita lakukan tiap tahun nih, di mana kita akan membahas perdamaian dari berbagai macam isu, termasuk isu kebijakan publik. Jadi nanti tunggu informasinya di Instagram kami di Bijak Demokrasi ID dan juga di @aliansi perdamaian. Iya. Mbak Dian, terakhir closing statement. Oke, ya. Closing statementnya adalah teman-teman jangan menyerah sama politik dan kebijakan publik sama perdamaian. Kita tuh mampu dan kita itu bisa mengubah dan berubah. Untuk semua millennials dan Gen Z di luar sana, utamanya di Makassar, kita tuh tahu kita ini adalah critical mass atau masa kritis. Politisi itu sangat mendengarkan kita dan pendapat kita. Kalau kita menganggap mental health penting, politisi juga akan menganggap itu penting. Kalau kita anggap isu lingkungan penting, mereka juga akan menganggap itu penting. Jadi kita tuh harus menjadi masa yang kritis, kita harus menjadi masa yang teredukasi, dan kita juga jangan hanya fokus pada politik uang gitu. Jangan hanya karena kita dibayar kemudian kita voting. Kita harus menghapuskan itu. Jadi kita harus menjadi pemilih yang lebih pintar, lebih jeli, periksa partainya seperti apa, periksa track record pemimpinnya seperti apa, dan juga kita memilih yang terbaik untuk masa depan Indonesia dan Sulawesi Selatan serta Makassar nantinya. Makasih teman-teman. Iya, itu tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dian tentang politik. Karena kita kan
tanggal 27 November 2024 kita sebagai warga negara Indonesia dan khususnya Sulawesi Selatan bakalan memilih pemimpin kita. Nah, Mbak Dian tadi tuh sudah menjelaskan banyak hal tentang bagaimana kita bisa memilih pemimpin, bagaimana kita bisa jadi anak muda yang jeli memilih pemimpin buat masa depan kita. Nah, sahabat Sulsel memilih yang ada di luar sana, jangan lupa like, comment, dan subscribe.